Yang integral volume. Nah, ini dia. Kalian sambil buka modul kalian juga ya. Volume benda putar. Nah, pokoknya konsep mencari volume benda putar itu adalah yang dipakai adalah, oh ini Cindy keluar masuk dia. Konsep yang dipakai adalah pi r kuadrat ya nih, pi r kuadrat. Konsepnya ya, kalau kita mencari volume itu kan terus yang diputar itu kan berarti berkaitan dengan jari-jari ya. Anggap ini jari-jarinya nih, ini r. Karena diputar berarti dia berkaitan dengan pi ya, pi r kuadrat gitu. Volume itu rumusnya pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Nah, sekarang yang jadi r-nya itu adalah si fungsi yang akan kita putar tadi, ya. Fungsi yang akan kita putar tadi. Kenapa yang fungsi yang akan kita putar sebagai r-nya? Karena kan jarak fungsi ini kan bentuknya kan nggak beraturan ya. Ini nggak beraturan. Jadi r-nya di setiap x berapa itu berbeda-beda. Maka kita menggunakan fungsinya. Oh, ini si Kevin sudah join. Berarti nihil. Oke. Bu, ini kan ada yang ada bawahnya nih, sumbu X ya. Nah, sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Jadi kalau misalnya ini kita anggap sebagai Y1, ini kita anggap sebagai Y2, kan berarti X plus 4 dikurangi 0, ya tetap aja X plus 4 gitu ya. Kalau bawahnya itu sumbu X. Tapi kalau bawahnya, Bu, kalau misalnya bawahnya ada grafik lain, gimana caranya? Nah, ini misalnya ada kayak gini, kemudian ada ini. Nah, ini daerah ini akan diputar terhadap sumbu X ya. Nah, ini akan diputar terhadap sumbu X nih. Nah, diputar 360 derajat pasti ya, terhadap sumbu X. Maka ini nanti R-nya itu adalah jarak dari Y yang tinggi. Ini ya, ini misalnya ini Y1, kemudian yang garis linear ini Y2. Berarti nanti R-nya itu adalah Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat gitu ya. Jangan dikurangi dulu, kemudian dikuadratin, tetapi dikuadratkan dulu masing-masing, baru dikurangi gitu. Karena ini nanti yang akan diputar ya. Nanti kalau diputar, nah nanti bangunnya menjadi seperti ini ya. Ini juga nah ini diputar ini. Nah ini nanti bendanya jadi benda pejal seperti itu ya. Nah berongga tengahnya gitu. Nah ini nanti juga ada rongganya di sini. Nah jadi kayak kendi gitu ya, kayak semacam kendi, ada rongga tengahnya itu. Yang di sini, yang di tepi-tepinya, di kulitnya itu pejal dia bendanya, bentuknya. Nah, kita disuruh menghitung volumenya di situ. Nah, kan nggak beraturan ya. Nah, cara yang bisa dipakai adalah integral ini, gitu. Paham ya? Volume benda putar ya. Nah, sekarang kita mau pelajari yang ini dulu. Ini saya hapusin dulu nih, yang biar kelihatan. Nah, jadi kalau yang di sini, ini adalah, jadi nanti bisa jadi gambarnya nggak ada loh ya. Gambarnya nggak ada, kemudian kita diminta menghitung volume benda putar. Yang diketahui hanya soal seperti ini doang. Maka kita harus tahu, minimal kita tahu gambar yang ini loh, yang hitam ini ya, saya arsir ini. Kalau diputar, nanti kita tinggal pakai konsep yang ini. Nah, pi r kuadrat itu. Jangan lupa yang akan kita integralkan adalah fungsi ini dikuadratkan gitu ya. Nah, ini kan fungsinya cuma X plus 2 nih. Batasnya sudah diketahui nih. Dari 0 sampai 2, ya udah 0 sampai 2. Jangan lupa ada pi-nya ya. Integral dari X plus 2 kuadrat. Jadi ini dikuadratkan dulu, baru diintegralkan. Setelah diintegralkan, substitusi batasnya, baru dikali pi terakhir. Pi-nya nggak usah diganti dengan angka. Kemudian jangan lupa satuan volume. Gitu ya. Apakah jelas yang contoh 1? Sebelum kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini saya geser. Sebentar, ini kok nggak di tengah ya? Ya udah. Contoh 2. Daerah yang dibatasi oleh garis
Y sama dengan 2X, sumbu Y sama dengan 1, Y sama dengan 2. Diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, sekarang yang dikelilingi adalah sumbu Y. Hitunglah volume benda yang terjadi. Berarti, kita gambar dulu nih, terhadap sumbu Y ya. Nah, ini biar kalian tahu cara menggambarnya. Ini kita bikin tabelnya, kalau linear pasti ya. X, Y, kemudian kalau X-nya 0, Y-nya juga 0 ya. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 2. Ya udah, 0,0 di sini. Kemudian 1,2, 1,2. Nah, di sini 1,2. Kemudian karena dia linear, ya udah ini kita hubungkan dengan garis lurus aja. Garis lurus. Nah, kemudian ada sumbu Y, berarti sumbu Y yang dipakai yang ini ya sekarang ya, jangan sumbu X. Pokoknya baca soal yang teliti. Sumbu Y berarti yang ke sini. Y sama dengan 1. Saya pakai warna yang berbeda biar kelihatan. Y sama dengan 1 itu yang ini. Nah, kemudian Y sama dengan 2 itu yang ini. Nah, yang diarsir itu yang ini. Nah, kemudian akan diputar terhadap sumbu Y ke sana. Arahnya ya. Maka nanti dia menjadi, kita bikin bayangannya ke sana nih. Gambar bayangannya. Nah, nanti ini ke sini juga nih. Nah, ini nanti jadi diputar kan? Nah, ini jadi ke sana, ini jadi kayak kerucut gitu ya. Kayak kerucut kebalik. Nah, nanti volumenya bendanya itu seperti ini memutar ya ke sana ya. Mutar. Gitu. Maka integralnya adalah kok luas salah. Rata deh. Volume ya. Volume sama dengan pi, jangan lupa pi. Kemudian integral, batasnya yang kita pakai yang Y, 0 sampai 2 ya. Sampai 2. Jangan X, yang X nggak berguna lagi ya. Karena diputarnya terhadap sumbu Y. Nah, kemudian fungsinya ini jangan dalam X sama dengan, karena nanti akan DY gitu ya. Maka ini dijadikan X sama dengan. Berarti setengah Y ya. Setengah Y. Nah, ini yang akan kita integralkan di sini. Setengah Y dikuadratin gitu ya. Karena ini yang jadi R-nya nanti. DY. Nah, paham ya? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nah, Bu. Pak, boleh. Itu bukannya batasnya 1, 2, Bu, bukannya 1, 2 ya. Sorry. Ini 1. Ya. Apalagi, Hen? Benar ya? Iya, Bu. Oke. Nah, ini tinggal dihitung ya. Pi-nya terakhir. Pokoknya ditulis aja dulu. Kemudian kita integralkan. Ini dikuadratkan dulu ya. Kuadratkan jadi 1/4. Berarti 1/4 jadi A ya. 1/4 per 3 ya. Nah, Y pangkat 3. Batasnya adalah 1 sampai 2. Ya udah, substitusi sekarang. Berarti Pi dikali, ini menjadi 1/12 ya. 1/12 dikali 2 pangkat 3, 8. Dikurangi 1/12. 1/12-nya tadi dikeluarkan dulu juga nggak apa-apa ya. Faktorkan dulu. Dikali 1. Nah, berarti saya faktorin aja nih 1/12. 1/12 Pi. Kemudian dikali 7 ya. Nih kalau bingung. 8 dikurangi 1. Karena 1/12-nya difaktorin ya. Nah, ini berarti kita dapat 7/12 Pi. Satuan volume. 7/12 Pi. Satuan volume. Nah, saya singkat SV. Apakah paham contoh kedua? Silakan kalau ada yang belum jelas boleh bertanya. Bu, Ya, apa? itu setengah Y kuadrat kenapa jadi 1/4/3 ya? Karena dikuadratin, Deril. 1/2 dikuadratin 1/4.
Y pangkat 2 gitu kan. Oke. Yang ini menjadi 1/4 Y pangkat 2. Kemudian diintegralin, Daryl. Jadi 1/4 per 3 Y pangkat 3 gitu, paham? Oh, oke, Bu. Oke, dikuadratin ya. Ada lagi, silakan. Paham ya? Oke, kalau udah paham. Ini si Cindy belum berhasil masuk ya? Cindy. Cindy belum berhasil masuk. Oke, semoga bisa segera join. Oke, sekarang saya hapus ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Oh, kita lihat di sini pembahasan. Nah, ini perhatikan. Nah, ini harus dikuadratkan ya, karena supaya dia menjadi X kuadrat, R kuadrat gitu kan. R-nya adalah si X ini. Gitu. Kenapa si X, Bu? Karena kan kita akan diputar terhadap sumbu. Nah, ini jadi R-nya kan. R-nya berarti ini sejauh jarak grafik ke sumbu Y ini adalah X-nya gitu. Ini jadi R-nya, berarti dia harus dikuadratkan karena volume itu adalah pi R kuadrat gitu. Berarti ini menjadi 1/4 Y kuadrat. Diintegralkan. Kemudian kita dapat, nah ini 7/12 pi satuan volume. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya lagi. Nah, contoh yang ketiga ini saya tutup dulu pembahasannya supaya tahu ya caranya. Karena nanti gambarnya belum tentu ada di soal. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu Y lagi. Nah, berarti kita bikin gambarnya dulu. Nanti kalau gambarnya fungsi kuadratnya simpel-simpel X kuadrat doang, langsung aja ya. Seperti ini gambarnya. Nah, ini saya anggap sebagai Y1 ya. Ini sebagai Y2. Y1, Y2. Nah, ini garis yang seperti tadi ya, 0,0, 1,2. 1,2 di sini. Kemudian kita hubungkan dengan garis ini, kayaknya kurvanya salah deh ini. Sebentar. Terlalu lebar. Harusnya dia ini 1,1 ya, 1,1 kemudian 2,4 ya. 4 di sini. Nah, kurva parabolanya seperti ini. Peot-peot. Ya udahlah, anggap bener ya. Ini anggap ini digeser aja nih. Kita geser. Kenain ya. Nggak kena juga, ya udahlah, nggak rezeki. Oke, yang ini 0,2 ya, 1,2. Kemudian kita garis. Nah, jadinya seperti ini. Kan dia bilang yang dibatasi oleh garis Y1 dan garis Y2. Ya udah daerah ini ya berarti ya. Pokoknya wilayah tertutup ya. Kalau integral itu mau luas, mau volume, pasti harus wilayah yang tertutup. Nggak mungkin yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, nggak mungkin terbuka. Harus tertutup gitu. Supaya kalian nggak keliru ya. Nah, kemudian mau diputar terhadap sumbu Y, berarti yang jadi batas integral jangan yang ke sini ya, tapi yang ke sini. Nah, yang ini kita bikin nih. Ini berapa sih gitu. Nah, ini dari 0 pasti ya. Nah, caranya adalah ini biasa aja jadikan Y1, Y2 ya. Nanti kan ketemu X, kalau udah ketemu X, substitusi aja ke fungsinya, nanti ketemu Y-nya gitu. Biar kita nggak rempong. Berarti cari batas integral. Cari batas integral itu caranya adalah Y1 sama dengan Y2 ya, sama aja nih. Y1 sama dengan Y2. Nah, tetapi nanti batasnya adalah Y-nya ya. Kita substitusi ke fungsinya lagi. Berarti X kuadrat sama dengan 2X. Oh, berarti 2 nih, gitu kan? Karena dia menjadi X kuadrat
min 2x ya, sama dengan 0. 2-nya itu x-nya. Y-nya ya yang diambil ya. Jangan sampai keliru. X min 2 sama dengan 0. Nah, kita yang 0 kan udah dapat nih. Nah, sekarang kalau x-nya sama dengan 2, kita masukkan ke y sama dengan 2x aja. 2x berarti y-nya adalah 4 ya. Nah, ini adalah batas integral. Nah, berarti volumenya adalah pi, jangan lupa, integral karena terhadap sumbu y, ini patokan kita, berarti dia dari 0 sampai 4. Nah, kalau misalnya, Bu, kalau misalnya saya putarnya terhadap sumbu X, nanti volumenya sama nggak? Ya, jadi beda ya. Ya nggak? Karena dia kan ke sana nih. Dia tergantung lebarnya si ini, R-nya, ya nggak? Kalau ke sini nanti jadinya kebalik kan? Gitu. Jadi di sini siapa yang lebih tinggi, yang lebih jauh itu yang ini. Ini tadi Y1 yang mana ya? Kurva ya. Sebentar saya pindahin dulu. Yang kurva di sini ini Y1. Kemudian yang garis lurus ini adalah Y2. Nah, sekarang mana yang lebih jauh? Yang lebih jauh dari sumbu Y pasti ya. Karena diputarnya terhadap sumbu Y. Berarti yang kurva ya. Berarti di sini Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. 2 kuadrat. Kok Y? Salah deh. X ya. Sebentar. Sebentar. Ini X. Karena terhadap sumbu Y. Berarti di sini X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Kemudian DY gitu ya. DY. Nah, ini ke sini. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang belum paham? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Pi integral dari 0 sampai 4. Nah, fungsi X1 kuadrat apa ya? Udah Y doang ya. Nih, Y. Karena X kuadrat nih, nggak usah kuadratin lagi. Ini sudah X kuadrat sama dengan Y. Nah, yang ini yang belum nih. Berarti dia jadikan X sama dengan dulu. X sama dengan 1/2 kayak tadi ya berarti ya. 1/2 Y, kemudian dikuadratin ya. Jadikan X kuadrat. Berarti menjadi 1/4 Y kuadrat ya. 1/4 Y kuadrat. Nah, ini yang kita masukkan ke fungsi yang di sini. Berarti dikurangi 1/4 Y kuadrat. DY. Nah, tinggal diintegralin ya. Ke sini aja deh. Sama dengan Pi. Kemudian integralkan. Integral dari Y apa nih? Integral Y nih. 1. Integral bukan turunan. Oh, Bukan turunan iya, integral. setengah Y kuadrat. Ya. Jangan ketukar lo ya, nanti pas ulangan buru-buru jadinya kebalik-balik sama turunan. 1/4 Y kuadrat tadi integralnya apa? 1/12 ya. Ya kan? Itu di atasnya ada nih. Nih. Y pangkat 3. Pokoknya ingat nanti saat ulangan lo ya. Kecepatan kalian menangkap, oh ini integral, ini turunan, itu yang diuji justru ya. Nah, kemudian kita substitusi batasnya ke Y-nya ya. Berarti Pi sama dengan Y-nya jadi 4. 4 kuadrat berapa, Devon? 4 kuadrat berapa? 16. 16 bagi 2? 8. 8. 4 pangkat 3?
3, 64. 64 bagi 12. 12. Oke. 16/3 ya. Iya. Ya. 16/3. Ya udah, habis kan? Karena 0, ya udah 0 semua gitu ya. Dikurangi 0, nggak usah ditulis. Atau kalau misalnya Bu takut lupa, min 0, ya udah nggak apa-apa. Kemudian 8 ini di 16 itu adalah 5/3 ya. Berarti, nah ini, kalau misalnya kalian nanti nggak mau menyamakan penyebut juga bisa kayak gini nih caranya. 3/3 dikurangi 5/3. Nah, sama dengan 7 dikurangi 5, 2. 3/3 kurangi 1/3, 2/3. Nah, pi satuan volume. Nah, gitu. Apakah jelas? Apakah paham? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Yang ini tadi min 0 ya. Karena min 0 jadi nggak ngaruh. Nah, gitu. Silakan. Bu, Ya, apa? kalau misalnya gambarnya itu misalnya di bawah sumbu Y itu gimana, Bu? Di bawah sumbu X, Bu. Di Itu bawah, tambah minus ke Bu depannya. nggak usah kalau volume. Kalau Oh, volume nggak kan usah. diputer ya. Iya, Kalau Bu. diputer nggak usah. Oke, Bu. Oke? Yang penting konsepnya tadi PR kuadrat tadi ya. PR kuadrat. Kalau misalnya grafiknya ada 2, berarti pokoknya yang lebih jauh dari sumbu dia mau diputar terhadap apa. Kalau diputar terhadap sumbu X, berarti yang jauh siapa? Si linier kuadrat dikurangi kurva kuadrat. Tapi kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti nyatakan fungsinya dalam X sama dengan ya, X kuadrat ya, pasti. X kuadrat sama dengan kalau volume. Jadi nggak ada yang minus ya. Oke? Oke. Ada lagi? Misalnya ini diputar terhadap sumbu itu, Bu, sumbu X, Bu. Nah, misalnya Berarti tapi gambarnya di sini, Bu, gambarnya, Bu. Di tengah-tengah gitu, Bu. Gimana, Bu? nggak apa-apa. Caranya gimana, Bu? Oh, itu caranya langsung aja satu fungsi berarti. Kan misalnya itu 2 fungsi atau 1 fungsi itu? 2 fungsi, Bu. Yang ini yang atas misalnya Y1, yang bawahnya misalnya Y2 gitu, Bu. Diputarnya terhadap sumbu X. Iya, Bu. Ya, kalau diputar terhadap sumbu X berarti nanti jadinya gini ya. Gambarnya itu kita ke ini aja deh. Sebentar, kita ke GeoGebra misalnya ya. Coba. Kita mencari. Sebentar, saya munculin GeoGebra dulu. Ya, ini. Pindah ke GeoGebra dulu. Nah, misalnya grafik, tapi kalau grafiknya miring-miring pasti nggak bisa, Hen. Kecuali kalau misalnya ada X kali Y gitu ya. Misalnya apa? Persamaan yang pertama, misalnya Y sama dengan X min 2 kuadrat min 3. Ini ya, misalnya ya kayak gini ya. Ini, Ya, kemudian Bu. yang Saya bisa gitu, kedua, Bu. G sama dengan min X plus 1 kuadrat misalnya ya. Nggak nyambung. Ini berarti min. Kayak gini aja.
Tapi ini ya, sebentar. Ini misalnya plus 1. Nah, kayak gini ya, Hen ya. Iya, Bu. Oke. Ya, begitu. Ya. Terus mau diputar terhadap sumbu X ya. Iya, Bu. Ini mau diputar terhadap sumbu X. Berarti nanti bayangannya adalah sebentar, digambar. Kalau digambar ini kan nanti jadinya kalau dibalik gimana sebentar. Kita pakai gambarnya aja sebentar ya. Nanti volumenya jadinya seperti apa? Atau gambaran normal gini. Ini nanti yang ini, titik ini akan jatuh di sini ya. Kayak gini ya. Titik ini akan di sini. Titik ini akan di sini. Titik ini akan di sini. Ini akan di sini. Ini akan di sini. Nah, dia akan gambarannya nanti kalau diputar ya jadinya kayak gini. Sebentar. Ya, yang daerah ini loh. Oh, ini nih. Tapi ada perpotongan ya, sebentar. Perpotongannya gimana, Hen? Saya membayangkan bentuknya kok susah banget nih. Ini kan ke sana nih. Yang ini doang ya. Bentar. Ini pasti titik ini akan di mana, Hen? Sini ya. Tahu, Sini, Hen. saya pakai mana Ibu? Sini ya. Ini jaraknya harus sama nih, Hen. Ini ke sini Iya, Bu. sama Sama, Bu. ke sana. Itu Dua kita ya. anggap aja dua Dua ke setengah sini gitu. ya, di sini ya. Iya, Bu. Nah, kemudian titik ini akan di sini ya, berarti ya. Ke sana. Ini kan yang diarsir ini ya. Ini muternya kemana? Oh, susah, sebentar. Saya cari di sini aja ya. Tapi integral volume nggak ada di sini. Integral nggak ada. Volume solid coba ya. Volume solid antara yang tinggi siapa? Berarti yang G ya? Yang Y. Nah, itu Bu, yang saya bingung, Bu, kan kalau saya terap sumbu X kan kita nggak tahu yang mana yang jauh gitu, Bu. Oh, maksudmu Kan yang jauh mana? Yang jauh ini itu sama yang sih, ini. ya sih, Bu. Iya kan antara ini kan? Ya udah, pokoknya ini dikurangi ini aja, nggak apa-apa. Yang ini nggak apa-apa, Bu. Lebih Yang ini jauh. dikurangi sama ini. Yang ini. Kalau enggak gini, kita ambil yang Y-nya aja yang lebih besar mana, gitu ya. Oke? Coba ya kita hitung ya di sini ya. Volumenya adalah tadi dikuadratin ya. Dikuadratkan berarti pi integral di sini batasnya harus dihitung dulu nih. Ini berapa nih? Tapi ini angkanya pecahan nih. Nggak pas nih. Ya, berapa nih? Di sini juga pecahan nih. Ini pasti nggak bakal keluar soal seperti ini karena angkanya nggak bulat ya. Susah ngitungnya kan. Kecuali kalau pakai alat. Nah, baru bisa. Ya, Hen ya. Pokoknya yang Y-nya lebih tinggi ya. Mana yang Y-nya lebih tinggi, nilai Y-nya lebih tinggi. Jadi maksudnya tuh yang mana, Bu? Yang mana dikurang mana, Bu? Yang mana dikurang mana, Bu? Yang atas. Yang ini kurang ini. Nanti kalau misalnya volumenya negatif ya dimutlakin aja gitu kan. Oh, jadi yang penting tuh Y yang ini ya, Bu? Dari Y-nya ini, Bu. Ya. Jadi yang paling jauh tuh ini, Bu. Kalau terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X kan berarti Y yang lebih tinggi nilainya itu siapa gitu ya. Iya kan? Bukan cuma satu ya, Bu. Cuma satu sumbu X. Terus ini 3, Bu. Kayak 3 gitu, Bu. 1, ini 3. Berarti harusnya bukannya yang bawah dikurangin yang atas, Bu. Yang bawah ini, Bu. Y2 kuadrat dikurangin Y1 kuadrat, Bu.
sebenarnya hasilnya juga akan sama, hanya nanti akan dimutlakin gitu ya. Jadi cuma dimutlakin doang, Bu. Yang penting Kalau kan saya ketemu jarak, ini dimutlakin. yang penting kan jarak antara dia gitu loh, ya kan? Iya, Bu. Oke, Nanti makasih, hasilnya Bu. dimutlakkan gitu ya, karena volume kan harus positif ya. Iya, Bu. Iya. Ada lagi? Kita coba cari soal yang ini ya, yang tadi itu miring-miring, coba ya ke sini. Coba soal latihannya. Bu. Ya apa? Saya mau nanya ini dong, Bu, yang tadi yang soal contoh 3 itu. Contoh 3. Yang ini. Yang apanya? Itu kok nggak salah ada yang tulisannya itu Bu, diputar sejauh 360. Nah, itu yang ngaruhnya gimana, Bu? Naruhnya ini nanti kan diputar, nah dia akan jadi kayak gini nih. Di sini ya. Nah, nanti dia akan menjadi volume benda putar. Nah, akan menjadi benda pejal kayak gini loh. Kayak kerucut tapi bukan, karena bawahnya itu nggak runcing. Karena kurva parabola. Nah, kayak gini loh, benda kayak gini loh. Nah, kayak ini berongga, di dalamnya ada rongganya. Paham maksudnya? Kan diputer ya, diputer tuh. Diputer terus, ini padahal benda pejalnya segini nih. Dia pejal nih. Kalau diputer ya di sini akan pejal juga kan, di tepinya itu agak tebal ke bawah gitu ya. Nah, ini diputer terus. Jadinya kayak gelas ya. Kayak mirip gelas. Ini kan dia nggak runcing. Nah, karena parabola ya. Kebayang bendanya? Oh iya, Bu. Ya, karena diputar ya. Itu Nah, ya ini 3 dimensi gitu ya, Bu. Jadi volume jadinya ya. Volume makanya butuh pi r kuadrat. R-nya itu siapa? Si fungsinya yang membatasi ini. Jadi R itu adalah jarak dari fungsi yang terjauh ke yang terdekat dengan sumbu X. Gitu. Sumbu X, sumbu Y ya. Jelas ya? Kita ke... Itu Ya, apa? kalau volume tuh selalu diputar 360 atau bisa Ya, selalu diputar 360 derajat ya. Oke? Ya, kalau nggak ada kata-kata diputar, pasti dia akan menanyakan luas, gitu ya, L-nya. Paham? Paham, Bu. Kasih, Bu. Oke. Nah, sekarang kita ke soal. Hitunglah volume benda putar. Nah, kalau ini masih satu ya. Coba kita cari yang... Tapi rata-rata nggak ada yang kayak gitu, Hen. Di sini sih ya. Tapi kalau kenyataannya sih pasti ada, tapi yang akan kita bahas itu nggak ada yang numpuk. Nah, kemungkinannya cuma kayak gini, Hen. Nih, yang N nih. Dia diputar terhadap sumbu Y. Nggak diputarnya terhadap sumbu X ya. Oke? Yang O itu gimana, Bu? O itu. Yang O. Nah, yang O, oke. Ini persamaan lingkaran ya. Dia diputar terhadap sumbu Y, nanti jadinya kayak gini. Kok peot? Ini nanti jadinya ada rongga di tengahnya gini ya. Jadi kayak kalau diputar terhadap sumbu Y, nanti dia jadinya kayak mirip kayak kelapa dipecah jadi 2 gitu ya. Nah, ini apanya? Ini yang saput luarnya itu, kulit luarnya, kemudian ini yang tempurung dalamnya gitu ya. Hen, kebayang ya bendanya ya. Ini kan diputarnya ke sana nanti. Jadi nanti yang terjauh dari si sumbu Y siapa? Si yang ini ya, yang jari-jarinya lebih panjang pasti. Nah, ini jadikan
X kuadrat sama dengan aja langsung, nggak usah dikuadratkan lagi ya. Karena dia fungsinya sudah bentuk kuadrat. Jadi min Y kuadrat. Nah, kemudian dikurangi yang ini. X kuadrat sama dengan 16 min Y kuadrat. Nggak usah dikuadratkan lagi ya, karena kalau fungsinya sudah ada kuadrat. Bisa ya? Nah, nanti paling kalian yang agak repot yang ini. Ini adalah persamaan elips ya. Ini ada, saya putus ternyata. Mana tadi? Halo, suara saya udah kedengaran? Ya, oke. Nah, ini tadi ya, yang C nih. Hen, tadi penjelasan saya yang di O tadi kedengeran nggak, Hen? Kedengaran, Bu. Udah jelas, Bu. Oh, oke. Nah, tadi saat mau menjelaskan yang J tadi ya, hilang ya. Kalau yang ini adalah persamaan elips namanya. Persamaan elips. Nah, persamaan elips. Kenapa elips? Karena dia lingkaran yang penyok gitu ya. Jadi jari-jarinya titik fokusnya ya. Titik fokusnya antara X dan Y itu berbeda. Nah, Bu, cara menentukan titik fokusnya gimana? Fokusnya adalah gini. Ini kita jadikan pokoknya sama dengannya itu harus selalu 1 kalau elips. Kemudian ini X kuadrat per 9 berarti dia fokusnya adalah 3 sama min 3 dia. Kalau kita bikin elips utuh itu nanti bentuknya kayak gini, kayak telur ya. Nah, di sini adalah min 3. Min 3 plus 3 dari mana? Dari ini loh. X kuadratnya itu per angka berapa? Dan dia selalu kuadrat sempurna gitu ya. 9 berarti min 3 plus 3. Kemudian kalau Y kuadrat itu per 16, berarti di sini 4. Fokusnya si Y itu ya, 4 sama min 4. Itu ya kalau elips ya. Nah, kemudian dia diputar terhadap sumbu Y, ya udah ini langsung jadikan X sama dengan ya, X kuadrat sama dengan gitu. Paham? Bu, jadi itu penyelesaian yang ini tuh, jadi kan volumenya sama dengan I integral 0 sampai 4. ya, betul. Terus Ini jadikan jadi X kuadrat. X kuadrat. Ya, jadikan X kuadrat sama dengan apa coba? Sekalian, biar yang lainnya juga lihat. Berarti 9 kali 16 berapa? Ini di bersama yang berdua, Bu. Bentar, Bu. 144, Bu. 144. Berarti 144 dikurangi Y kuadrat per berapa? Per 9 apa per 16? Per 16. Ya. Bener nggak? Ini jadi 9Y, Bu. 9Y per 16 gitu. Oh iya. 9Y. Betul. Ya, Bu. Ya. Ini kan tinggal Diintegralin. Nggak usah dikuadratkan ya, karena dia udah X kuadrat. 16 di... Ya. Ntar ketemu hasilnya, Bu. Oke, Bu. Oke. Ya. Yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Kristal, udah jelas? Ya lagi cerna, Bu. Oke. Oke, coba lihat soal yang lainnya ya. Ini saya hapus ya. Kemudian ke soal nah ini. Sebentar. Yang ini soal yang nomor 3 ya. Soalnya sampai nomor berapa sih? Oh, 4 aja. Oke. Nomor 3. Daerah yang batasi oleh, kita cari yang aneh-aneh ya. Ini yang C nih.
grafik 1/X itu gimana? Seper X, cara menggambar grafik 1/X gimana? Bikin tabel aja ya. Pokoknya andalan kita itu kalau menggambar grafik, bikin tabel. Pokoknya kalau grafiknya itu bukan linier, ya udah tabelnya kita panjangin aja gitu ya. Itu masih mesti kalian dapat gambarnya. Nah, kita panjangin mau sampai 5 boleh. Tuh. Misalnya di sini X-nya dari min 2 misalnya. Kalau min 2 berarti min setengah ya. Min setengah. Kalau X-nya min 1 berarti di sini min 1 juga. Kalau X-nya 0, nggak ada nih. Ya kan? Kemudian kalau X-nya 1 di sini. Oh, saya belum bisa menggambar grafiknya, tambahin lagi 2/2. Nah, coba lagi di sini kalian bikin, karena di sini kan kalau X-nya 0 kita nggak tahu. Kita coba yang lebih kecil lagi nih. Jadi misalnya di sini min setengah. Kalau X-nya min setengah sebenarnya kemana sih? Grafiknya akan meluncur kemana gitu ya. Kalau X-nya setengah berarti min setengah berarti min 2 ya. Nih, kalau X-nya setengah, berarti 2 ya. Oke, kemudian digambar nih. Kalau min 2, saya agak lebar aja biar gambarnya ketemu. Kalau X-nya min 2, jadi min setengah. Ini 1 kan segini, setengah separuhnya. Berarti di sini. Kemudian kalau min 1, itu min 1 juga ke sana. Kemudian kalau min setengah tadi, hasilnya min 2. Oh, meluncur ke bawah nih. Nah, berarti grafiknya kayak begono nih. Gitu. Kemudian yang sebelah kanan nih. Kalau setengah tadi 2. 1, 2 ke sini. Kalau 1, mana 1? 1 dia di sini. Kemudian kalau 2 setengah di sini. Berarti ini juga sama. Nah, ke sini gambarnya. Kemudian yang ditanya apa? Sumbu X. Sumbu X yang ini. Kemudian X sama dengan 1. Oh, yang sebelah sini berarti yang ini nggak berguna ya. Kita pakai tanda yang warna yang berbeda. X sama dengan 1 di sini. Kemudian X sama dengan 3 di sini. Ini 3. Ya udah, berarti daerah ini nih, ketemu daerahnya. Yang tertutup ya, pokoknya dibatasi dari 1 sampai 3. Harus kena angka 1, harus kena angka 3. Nah, dia mau diputarnya terhadap siapa? Sumbu X. Oke. Sumbu X ke sana. Nah, ya Kristal, integralnya berarti gimana nih Kristal? Volume sama dengan Pi integral apa Kristal? 1 sampai 3. Ya, betul. Kemudian? Dia pakai yang Y atau yang X sih, Bu? Dia diputar terhadap siapa? Terhadap sumbu X-nya ya? Sumbu X, berarti fungsinya dalam? Y ya, Bu. Y kuadrat, jangan lupa ya. DX. Nah, kalau DX itu artinya apa? Variabel yang mau diintegralkan harus dalam X, oke? Kalau diputar terhadap sumbu Y, harus integral DY, oke? Nah, berarti dikuadratkan fungsinya jadinya? V integral 3 sampai 1, terus Y-nya diubah ke bentuk X. Jadi ini udah Y. Yang mau diintegralkan variabelnya adalah X. Oke, karena DX. Kristal. Oke, Bu. Jadi ini tinggal kamu kuadratkan aja nih. Y kuadrat. Sama dengan apa? Y kuadrat sama dengan apa?
Halo? Langsung diintegralin, Bu, idenya. Ya. Ini dikuadratin dulu, Kristal. Fungsinya dikuadratkan dulu, berarti Y kuadrat sama dengan? Super X kuadrat. Ya, super X kuadrat itulah yang akan kita integrasi. Hilang deh, Kristal. Halo? Ya, halo, Bu. Oke, terdengar ya? Hilang deh, Kristal. Tadi dikuadratkan ya, maka volumenya tadi yang ini ya. Volumenya menjadi Pi integral dari 1 sampai 3. Tadi yang super X kuadrat ya. Super X kuadrat itu jadi X pangkat min 2 ya, dinaikkan ke atas. dx. Nah, seperti ini, Kristal ya. Kalau dx berarti variabel yang mau kita integralkan harus dalam X ya, jangan dalam Y, oke? Oke. Ya udah tinggal dihitung ya. Integral dari X pangkat min 2 apa, Kristal? Diintegralkan. Tadi gambarnya tadi seperti ini ya. Nah, tadi dari 1 sampai 3 di sini tadi. Integral dari X pangkat min 2 apa, Kristal? Jadinya ini nggak sih, Bu? Min X pangkat min 1. Min super X ya. Oke. Masukkan batasnya. Nah, ya udah. Jadi sama dengan Pi dikali min super 3. Terus dikurang ya, Bu? dikurang min 1. ya. Ya udah, jadinya hasilnya sama dengan 2/3 ya? Iya. Enggak? Ya. 2/3 Pi satuan volume. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jelas ya? Oke, kalau udah jelas, kita lanjutkan. Ya, ini gampang-gampang. Kita cari yang lainnya. Udah dicatat? Saya hapus. Oke. Kita lanjutkan ke nomor yang berikutnya lagi. Yang ini, Bu, kalau bisa nggak pakai gambar? Coba ya, kalau nggak pakai gambar. Sumbu X. Ini diputar terhadap sumbu X ya tadi ya. Kalau nggak pakai gambar gimana ya? Coba ya. Ketemu nggak nih? Volume adalah Pi integral. Kalau sumbu X berarti kan Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0 juga. Ini Y sama dengan 0. Berarti akar X pangkat 3 itu sama dengan 0. Ya. 0. Ya udah berarti X-nya 0 ya. Oke. Berarti 0 sampai 2. Nah, kemudian ya udah Y pangkat 2 ya. dx. Nah, coba kita cek pakai gambar ya. Cara menggambarnya gimana? Y sama dengan akar X pangkat 3. Kita bikin tabelnya aja. Nah, di sini X, di sini Y. Ini adalah misalnya berapa ya? Kalau min 1 nggak mungkin ya. Min nggak mungkin tuh. Kenapa? Karena akar. Di sini pangkatnya juga pangkat min 3.
pangkat 3 kan, ganjil kan. Jadi -1 kalau pangkatkan 3 tetap -1. Di akar nggak ada, nggak mungkin ya. Berarti mulai dari 0 nih. Ya udah, akar 0 ya 0. Kemudian 1. Kalau 1, akar 1, 1. Kemudian kalau 2 itu jadi 8. Akar 8 itu 2 akar 2 ya. 2 akar 2 itu berapa ya? 2 akar 2. Berarti artinya 2 dikali akar 2 ya. 2 dikali sama akar 2. Nah, akar 2 itu adalah ini dari akar 1 sampai akar 4. Akar 2 itu ada di antaranya. Akar 1 itu 1, akar 4 itu 2. Akar 2 itu saya taruh di sini. Akar 2. Nah, sekarang kita hitung nih. Kita mau cari ini nilainya berapa gitu kan. Jarak angka ini cara saya menyatakan akar dalam bentuk angka biasa nih. Ini 1 ya jaraknya. Kemudian dari sini ke sini, ini 3 jaraknya. Nah, berarti akar 2 itu adalah sama dengan 1 lebihnya adalah 1/3. Nah, gini cara saya. Jadi akar 2 itu saya hitung 1 lebihnya 1/3. Berarti ini saya nyatakan dalam pecahan biasa jadinya 4/3 ya. 4-nya jelek banget. Nah, kemudian saya kalikan di sana. Jadi 2 dikali 4/3. Jadinya adalah 8/3 ya. 8/3 itu adalah 2/3 ya. Nah, berarti 2/3 itu berarti 2 lebih ya. 2,7 lah gitu. Nah, kemudian kalau berapa lagi? Kalau 3 akar pangkat akar ini akar 27 ya berarti ya. Akar 27 itu ya sudah, ini berarti tambah besar ya. Berarti gambarnya adalah 0 nggak mungkin, minus nggak mungkin. Kalau 0 ketemunya 0. Kalau 1 ketemunya 1. Kemudian kalau 2 dapatnya adalah 2 lebih ya, hampir 3. Ini 3 di sini, dia di sini. Kemudian ini kalau akar 27 berapa ya? Akar 27. Ini kan ceritanya nggak ada kalkulator kan, nggak boleh pakai kalkulator nih. Berarti dia dari akar 25 sampai akar 36 ya. 36. Nah, akar 25 itu 5, akar 36 itu 6. Nah, akar 27 itu di sini. Berarti ini jaraknya adalah 2 ya. Kemudian ini jaraknya adalah 36 kurangi 25 berapa? 11 ya. 11. Berarti akar 27 itu adalah 5, lebihnya adalah 2/7. 2/7. 2/11. Nah, begitu. Berarti ini 5 2/11. Nah, ini kalau saya ngitung akar nggak ada kalkulator. Berarti 3 itu 5. Ini 4, 5 lebih ke sana ya. Berarti bentuknya kayak apa nih? Gitu ya, agak lengkung. Itu. Nah, coba kita cek ke ini ya. Kita cek ke GeoGebra. Nah, di sini coba kita pakai H ya. Pakai grafik H. Hx sama dengan X pangkat 3/2. Nah, benar kan grafiknya yang merah tuh. Nih. Jadi dari 0 kemudian agak lengkung sedikit. Lengkungnya nggak terlalu banyak. Gitu ya. Nah, kemudian tadi kita mau menghitung integralnya, gambarnya hilang ya. Kita udah pindah, gambarnya hilang. Harusnya tadi di Word ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tadi yang ini ya. Berarti tadi kan
grafiknya lengkung ke atas ke sana. Kemudian sumbu X, kemudian X sama dengan 2 sama 0. Nah, benar tadi ya. Nih. Tadi volumenya kan sama dengan pi. Itu kalau tanpa gambar. Tapi harus bisa mereka-reka ya. Ini kira-kira batasnya kalau cuma satunya siapa? Pokoknya ini jadikan Y sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita temukan dengan Y kurva kita nih. Nanti ketemu X-nya berapa. Itu adalah batas integral yang satunya gitu. Kemudian ini dikuadratin berarti X pangkat 3 ya. X pangkat 3 dx. Nah, tinggal diintegralkan, disubstitusi batas. Gitu ya. Nah, kalau yang K nih, K. Oke. Yang K tanpa gambar nih. Berarti dia diputar terhadap sumbu X tadi ya. Apa tadi? Sebentar. Benar. Diputar terhadap sumbu X. Kita mau cari X kuadrat sama dengan dulu di sini. Berarti X kuadrat. Atau gini, kita jadikan X kuadrat per, kemudian di sini plus Y kuadrat, supaya kita tahu fokusnya ya. Fokusnya buat nyari itu. Perpotongan dengan sumbu X, sumbu Y. Di sini 1. Nah, begitu ya. Berarti semua dibagi 36 nih harusnya. 4 dibagi 36, 9. 9 dibagi 36, 16 ya? 16. Salah. Berapa, Hen? 4 ya? Oh, iya. 36 dibagi 9. 4 ya? Oke. Berarti dengan sumbu X berarti dia di min 3 sampai 3 ya. Oke, berarti volumenya adalah pi. Nah, ini kita mau coba menghitung tanpa menggunakan gambar nih. Dari sini min 3 ya. Kemudian di sini 3. Nah, kenapa pakai 3, Bu? Karena dia maunya dengan sumbu X nih, gitu. Jadi gambarnya kan dia elipsnya kan ini ya, ini di 2, ini di min 2, kemudian ini min 3, ini 3. Elipsnya itu kayak gini nih gambarnya. Nah, begitu elipsnya. Kenapa? Karena X kuadrat plus per 9, berarti ini min 3. 3, kemudian Y kuadrat per 4, berarti min 2 sampai 2. Kemudian terhadap sumbu X, berarti yang ini. Yang diambil itu wilayah yang ini. Nih. Gitu. Kemudian dia mau diputar terhadap sumbu X. Toet ke sana. Ya udah, ini nanti akan ketemu juga, gitu kan. Bu, kalau saya ambilnya yang bawah, nggak apa-apa, sama aja. Toh dia akan diputar terhadap sumbu X juga kan. Nah, ini jadi kayak bola apa nih? Kayak roti deh. Kemudian di sini berarti X kuadratnya apa tadi? X kuadratnya adalah sama dengan 36 min 9 Y kuadrat per 4 ya. Per 4. Nah, atau kita masukkan ke sini 36 bagi 4 kan 9. 9 aja deh. Dikurangi 9 per 4 ya. Per 4 Y kuadrat. Welen. Ya, apa? Ini kan terhadap sumbu X ya, Bu? Waduh. Bener, Hen. Saya yang kilap nih. Ini X ya. Jadi ini 4 ya. Ini 9 ya. Oke. Ya, makasih, Hen. Diingetin. Ini berarti jadinya 4 per 9 ya. Kan ada penghapus ya. Nggak dihapus dia. Oke. Jadinya di sini 4 ya. 4 min 4 per 9 X pangkat 2. Dx ya.
dx. Oke. Ya, bisa ya. Nanti kalau melanjutkan sendiri udah bisa. Bu, tapi saya mau nanya, Bu. Ya, apa? Cara kita tahu ini elips atau enggak itu gimana, Bu? Ini loh, nih. Kalau lingkaran itu koefisien x dan y kuadratnya sama. Kalau lingkaran, oke, Hen? Itu Kalau udah pasti, Bu, kalau berbeda misalnya dia lingkaran. elips. Gimana? Itu kalau misalnya sama udah pasti lingkaran gitu, Bu. Misalnya ini 9, Betul. ini jadi lingkaran, Bu. Ya, dia pasti lingkaran, oke? Oke, Bu. Oke. Kalau berbeda pasti dia elips. Karena fokusnya jadi berbeda ya. Fokus antara X sama Y jadi berbeda. Ada lagi? Silakan. Kalau yang ini, nomor 4C, jangan bingung ya, ada fungsi X, Y sama dengan 4. Pokoknya kalau dia mau diputar terhadap sumbu X, dia jadikan Y sama dengan, gitu ya. Kalau dia diputar terhadap sumbu Y, ya jadikan Y sama dengan. Kemudian ini pasti langsung jadi batas integral, gitu kan. Kalau yang B nih, kalau B mah gampang digambar ya, karena dia linear. Pokoknya kalau dia mudah untuk digambar, gambar aja supaya lebih yakin, nggak keliru gitu ya. Oke, yang ini mah masih mudah. Coba kita lihat ke soal yang berikutnya, masih ada nggak? Terhadap sumbu Y. Oh, yang terhadap sumbu Y saya, apa ini harusnya sumbu Y ya? Ini kayaknya sumbu Y nih, saya salah ketik nih deh. Karena di sini ada Y sama dengan ya. Ya nggak? Nih, dibenerin ya. Ini saya salah nih di sini. Harusnya Y. Saya copy paste dari nomor sebelumnya. Lupa ngedit nih di sini. Yang nomor 4 sumbu Y ya. Nah, ini diputar terhadap sumbu Y. Berarti yang C ini kita jadikan X sama dengan ya, kemudian dikuadratkan. Nah, berarti yang C ini langsung aja ya. Volume sama dengan Pi integral dari batasnya dari 1 sampai 3 ya. Kemudian fungsinya adalah 4 per Y kuadrat. 16 ya, berarti ya. 16 Y pangkat min 2 dy. Nah, bisa ya? Coba kita kalau digambar. XY. Kalau X-nya min 1, kalau X-nya min 1, berarti min 4 ya, Y-nya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau ini nggak ada ya? Sebentar. Kalau X-nya 0, Y-nya nggak ada nih. Oke, berarti harus kita cek pakai ini deh. Pakai yang dekat dengan 0 nih. Karena dia 0. Nggak ada. Kalau min setengah kayak tadi ya. Siapa tahu grafiknya kayak yang seperti tadi. Pasti iya nih. Karena per variabel. Kalau X-nya min setengah, masukkan ke ini ya. Persamaannya adalah X sama dengan 4 per Y. Nah, kalau X-nya min setengah, berarti Y-nya adalah min 8 ya. Nah, sekarang kalau 0 tadi nggak ada di sini. Kalau setengah, kalau X-nya setengah, ini kebalik kok, harusnya di sini Y, ini X ya, biar gampang hitungnya. Nah, berarti 8 ya. Oke, berarti kalau 1, 4. Tuh, oh iya, gambarnya berarti kalau min 1 dia min 4. Anggap di sini deh. Bagi 2 ya. Nah, oke, di sini. Kemudian kalau min setengah dia min 8. Ke sana.
Oke, kalau yang ini, kalau misalnya di sini 4, kalau X-nya 4 berarti 1 ya. Oh, ini berarti kayak tadi nih, ke sana ya. Nah, cuman dia lebih jauh dari sini, dari 0,0. Karena 4 per ya, kalau 1 per dia lebih dekat ke 0 gitu. Kemudian, yang di sini kalau setengah, dia 8. Kalau 1 dia 4 di sini. Kalau 4 berarti dia 1 di sini. Berarti dia limitnya ke berapa ini ya? Mungkin bukan di sumbu X ini mungkin limitnya. Nah, ini nanti kalian akan kerjakan di limit coba. Kemudian yang diminta adalah dari Y sama dengan 1 di sini. Y sama dengan 1. Y ya, salah saya. Y sama dengan 1. Di mana Y-nya 1? Kalau Y-nya 1, masukkan ke sana coba. Kalau Y-nya 1, 4. X-nya 4 ya. Oh, di sini tadi ya. Ke sana nih. Ini 4 nih. 4. Kemudian kalau Y-nya 3. Nah, yang ini nih yang kita hitung ya. Dia akan diputar terhadap sumbu Y ke sana. Nah, ya udah nih sama ya. Silakan, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ini udah habis nih materinya. Berarti pertemuan minggu depan kita tinggal latihan soal lagi ya. Dari luas, siapa tahu masih ada yang mau bertanya. Oh ya, soal yang soal tugasnya di Sekolahji sudah ada. Tugasnya saya pecah jadi 2 juga, 2 lagi karena ada integral tak tentu sama integral tentu ya. Gitu. Jadi kerjakan dulu ya integral tak tentu supaya kalian mahir mengintegralkan gitu ya. Kemudian ada yang mencari C soal cerita. Kemudian yang integral tentu itu berarti dari menghitung integral tentunya sendiri, kemudian mencari luas sama mencari volume. Tuh, materi kita udah habis semester 2. Kalian bentar lagi kelas 12 deh. Silakan, apakah masih ada yang mau bertanya? Oh ya, kemarin ada yang kelupaan. Yang ini nih. Apakah kalian sudah mengerjakan soal yang ini nih, yang di luas, nomor 4, yang D apa ya? Yang ada perbandingan. Nih. 4D, ini apakah kalian sudah mengerjakan ini? Gambarlah grafik. Nah, kalau pangkat 2 sih masih oke ya. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan bla 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 dengan sumbu X terbagi menjadi 2 bagian oleh sumbu Y. Tunjukkan bahwa perbandingan luas dari kedua bagian itu adalah 5:27. Apakah ada yang sudah mengerjakan ini? Maksudnya apa nih kalau ada soal seperti ini? Gimana cara mengerjakannya? Ya harus digambar dulu pasti ya. Gambar dulu coba. Digambar dulu coba. Cindy, kamu sudah di dalam belum, Sin? Udah. Oke. Tadi susah masuknya ya? Iya, Bu. Tadi muter-muter terus. Iya, kenapa? Internet atau apa? Apa laptopnya? Kayaknya laptopnya sih, Bu. Oh, oke. Tapi internet bagus ya? Sebenarnya ya? Iya, Bu. Pakai WiFi ya? Iya, Bu. Tapi sekarang kamu bisa lihat presentasinya tadi kan? Saat saya jelasin. Bisa. Oke. Ingat ya, menggambar grafik parabola kemarin bikin apanya dulu. Kalian pakai turunan juga boleh ya. Mencari XP-nya ya. Kalau misalnya lupa, Bu, saya kok lupa XP itu rumusnya apa ya? Pakai turunan aja, ya kan? Y aksen. Karena kan Y aksen buat nyari maksimum juga kan? Maksimum atau minimum gitu kan. Jadi min 6X ya. Min 6X
plus 6 disama dengankan 0 karena stasioner, oke? 0. Ya udah, kemudian ketemu X-nya berapa? 1 ya. Nah, ya udah tinggal dibikin tabelnya aja. Udah, pokoknya semuanya pakai tabel aja. Pasti jadi. Tapi kalau parabola jangan lupa ada XP-nya, ada maksimumnya ya. Nah, kita pakai kayak gini. Atau ini saya gedein deh. Saya jaraknya nggak 1, dia pakai min 1, di sini berarti 3 ya. Nah, ya udah. Tinggal cari Y-nya kemudian digambar. Gambarnya kayak mana? Bu, nggak sekalian bahasanya, Bu. Apa? Nggak sekalian dibahas, Bu, yang ini, Bu. Ya udah coba, Hen. Kamu bantuin bahas. Kamu bikin annotate ya. Belum kerjain, Bu. Ayo, makanya dikerjain di sini, di layar sini. Atau dibikin tempat yang lebar coba ya. Tapi kalau sebentar, saya buatkan tempat di Word biar kamu lega coret-coretannya. Saya copy soalnya dulu ya. Sebentar. Pindah ke sini. Dah, Hen, bikin coret-coretan. Ini masih kurang ngerti, Bu, yang ini, Bu. Ya udah, tadi digambar kurvanya ini loh. Nanti kalau udah ketemu gambarnya, jadi tahu. Tadi kan XP-nya tadi kan 1 tadi. Bikin tabel aja. Kan min 1 dimasukin ke sini ya, Bu? Ke X-nya semuanya. Itu bakal jadi 0. Kalau min 1, min 3 plus 6. Jadi 12. kalau 3, Bentar, Bu. 0 juga pasti. 0 juga ya, Bu. Ya, karena simetris kan. Ini juga boleh gambar juga, Bu. Gambarnya Yang ini juga ya, Bu. itu kan sama. Iya, Bu, sama. Kurvanya cuma 1, tahu. Dah, digambar. Ya, Bu, bentar, Bu. Min 1,0. Itu 1. 12 loh nanti, Hen. Intervalnya sama, jangan min 1-nya jauh banget, 1-nya deket banget. Nanti nggak simetris, nanti kamu ngitungnya lihat daerahnya bingung. Caranya sama gimana, Bu? Cara sama gimana intervalnya? Ya dikira-kira lah, dikira-kira, nggak usah diukur tapi dikira-kira. Kalau karena ini Y-nya ada 12 berarti kecil-kecil aja nih, ya kan? Nah, itu udah sama tuh. Terus 2, 3 ya. Terus ke atas 12. 12 ini, Bu. 12. Peot nanti gambar. Lihat 0. Terus dilengkungkan. Bentar, Bu. Nah, udah, Bu. Ya, terus dia bilang gini, daerah yang dibatasi oleh kurva yang ini tadi dan sumbu X terbagi menjadi 2 bagian oleh sumbu Y. Berarti daerah yang di atas ya, daerah yang di kuadran 1 sama 2 ya. Nah, tunjukkan bahwa perbandingan luas 2 daerah di sebelah kirinya sumbu X dan di sebelah kanannya sumbu X. Nah, ini berarti daerah 1 nih, ini D1, ini D2. Iya. Nah, kalian diminta menunjukkan bahwa dia 5 berbanding 27 gitu.
Ini cara tuh dong, Bu. Min 1 gitu. Bu. Mm-mm. Oh. Tapi ini grafiknya sama Bu ini, Bu. Mm-mm. Oh. Oke, deh, Bu. Ini lanjutnya atau nggak, Bu? Gimana? Ini dilanjutin atau nggak, Bu? Ya mau dilanjutin apa enggak? Nggak usah, Bu. Yang lainnya ngerti ya? Untuk soal yang ini ya, paham ya maksudnya ya? Yang ditanya tuh gini, yang di daerah D1 itu luasnya berapa sih? Kemudian di daerah D2 itu luasnya berapa sih? Kemudian kita bandingkan luasnya, apakah luasnya itu benar-benar 5 berbanding 27. Kita membuktikan gitu. Nah, sama yang di sini ya. Nah, ini yang D2. Nih, jadi dihitung luasnya masing-masing, jangan di sekali hitung dari min 1 sampai 3. Nanti nggak ketemu, kan kita harus ngitung 2 bagian nih. Gitu. Paham ya? Yang diintegralkan sama fungsinya, cuman batasnya yang berbeda. Gitu. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Jadi minggu depan itu khusus untuk membahas kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari modul ini ya. Kemudian kalau mau bertanya dari soal di psikologi juga boleh. Jadi harus dicoba dikerjakan dulu supaya ketahuan mana soalnya nggak bisa. Udah, nggak ada pertanyaan lagi? Kalau udah, saya tutup nih. Oke? Ya, saya tutup. Ya.